aktivitas yang ditunaikan setelah tidur itu disebut dengan hajada dalam bahasa Arab. Ha besar, jim, dal. Sudah? Ha, jim, dal. Kalau Anda ingin berusaha bangun setelah Anda tidur itu, misal, saya mau beraktivitas di malam hari. Saya berikhtiar untuk bangun. Saya usahakan serius. Harus bangun, harus bangun. Saya pasang alarm, saya siapkan baik-baik. Maka usaha untuk mewujudkan sesuatu dengan serius tambah tak di awal kata dasarnya, tak. Sudah? Harakatnya fathah. Setiap penambahan selalu umumnya harakatnya fathah, tak. Kemudian motivasi saya berlipat, saya mesti bangun nih, saya nggak boleh telat, motivasi berkali lipat. Tambah, ayo tambah, double. Beda dari biasanya. Double dalam bahasa Arab disebut dengan tasydid namanya, tasydid. Tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Ini huruf akhir dal, saya tambahkan sebelum huruf akhirnya, jim, pakai tasydid. Tahajjud. Sifatnya ganti fathah sebelum akhir dengan dhammah. Kalau dhammah apa harakatnya? A atau I? Saya cek dulu. Kalau fathah apa? A. Kalau kasrah? I. Kalau dhamma? Ingat ya, nanti setiap harakat itu penting dalam bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu belajar filologi di bahasa Arab, itu setiap harakat ada maknanya. Saya kasih contoh cepat Ibu ya. Kalau Ibu misalnya ingin berbicara kasrah, ini harakat menunjuk pada perempuan umumnya. Tipis, kecil. I. Makanya kalau laki-laki fathah A, anta, perempuan I, anti. Laki-laki jazakallah khair, ka, perempuan I, jazakillah khair. I. Ingat Bu ya, jazaki untuk perempuan. Setiap yang ada I itu perempuan. A, laki-laki. Jangan lagi terjadi setelah saya mengajar selesai, datang sekolahan ibu mengatakan, Ustaz terima kasih, materinya bagus. Jazakillah khair. I. Saya masih pakai peci. Nah ya, nah itu. Jadi kalau paham itu semua, mudah mengaplikasikannya. Bapak pulang malam-malam dari sini, sholat sendirian zikir. Begitu pulang jam 3 malam-malam. Di situ ada misalnya pas di tengah jalan, ada suara, nggak usah panik, kasroh ya. Udah. Nah, sini. Kalau ingin dirubah jadi sifat, dengan kesungguhan, ganti harakatnya jadi dhammah. Tahajud. Tahajud. Dah, lihat sini, lihat. Fokus ya. Salat yang ditunaikan di waktu malam, diawali dengan tidur, aktivitas yang ditunaikan di waktu malam, setelah tidur disebut dengan hajada. Kalau serius direncanakan, tambah ta di depannya, tahajada. Kalau motivasinya berlipat, tambah tasdid di atas huruf sebelum akhirnya, jadi tahajjud. Paham? Baik, fokus. Sifat kesungguhannya disebut dengan tahajud. Pakai tasdid, harakatnya diganti jadi dhammah. Saya kembalikan ke sini. Fokus lihat baik-baik, saya kembalikan. Salatnya siang atau malam? Malam disebut apa tadi? Malamnya sepenuh malam atau sebagian malam? Sebagiannya sebelum tidur, setelah tidur? Setelah. Kalau ingin mengatakan sebagian malam, bahasa cepatnya tambah min sebelum kata lailnya. Minal lail. Paham? Kalau lail sepenuh malam, kalau minal lail sebagian malam. Sekarang buka Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Saya ingin Anda paham dulu ini, setelah itu kita baca Qurannya. Nanti ada cara berbeda saat kita membaca Quran. Lihat sini. Sudah ditemukan? Paling kiri sebelah atas, Quran surah 17 ayat 79. Saya sarankan dalam setiap kajian, Anda siapkan mushaf ya, supaya kita agak nyambung. Wa minal laili fatahajjad bih. Ada? Lihat, wa minal lail, ada minnya. Masih ingat tadi kalau min itu sepenuh atau sebagian? Sekarang perhatikan cara mengartikannya. Wa minal lail, kata Allah, dan dari sebagian malam itu. Saya nggak tuntut Anda mengerjakan sepenuh malam, kata Allah, nggak usah, sebagian malam aja. Silahkan kamu istirahat dulu. Tidur dengan nyaman dulu, lalu fatahajjad bi. Lalu, ingat, Allah tidak mengatakan hajat, fahajat, bukan, tapi pakai ta. Ta, ketika menggunakan ta, masih ingat tadi, ta menunjuk pada suatu rencana yang serius, dengan persiapan yang baik, dengan usaha yang baik. Alhamdulillah. Perhatikan,
Fatahajjad bi, tahajjud. Maka rencanakanlah, siapkanlah dengan serius untuk bangun di sebagian malam itu. Jadi kalau Anda ingin tunaikan tahajud kata Quran, jangan cuma sekedar bangun. Kalau cuma bangun, jangankan Anda, orang nonton bola pun bangun dia. Coba silakan, yang paling serius. Orang mau nonton bola aja begitu serius. Malam nih, malam, MU ketemu Sevilla nih. Oh, siapin. Jamnya jam berapa? Jam setengah 3 waktu Indonesia. Pasang alarm sampai 3 kali, Pak. 3 kali, dari setengah 2. Setengah 2, 1.30, 1.45, jam 2. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Itu untuk nonton bola. Hasilnya kosong-kosong. Ya. Dan saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Ya. Fokus lihat sini, lihat. Jadi ada orang yang untuk aktivitas dunia saja, dia begitu serius. Makanya Allah tantang kita, hei kamu, kenapa untuk mengejar akhirat kamu tidak serius? Kenapa cuma sekedar bangun? Kalau pengen tahajud, kamu siap-siap dulu, rencanakan jam berapa mau bangun. Tadi, ibu mau sholat jam berapa contoh? Jam berapa mau sholat? Halo? Setengah 3. Jam berapa? Setengah 3. 2.30. Kalau Anda mau sholat jam 2.30, berarti kan mustahil bangunnya jam 2.30. Sholatnya jam 2.30. Pasti bangunnya sebelum 2.30. Jam berapa bangunnya? Belum tentu. Kan Anda harus melalui 5 fase tadi. Saat bangun, duduk dulu. Ingat, tanpa disadari. Duduk dari bangun malam itu beda dengan duduk biasa. Anda mungkin cuma begini, tapi begitu melihat jam sudah 30 menit tuh. Kalau nggak percaya silahkan bangun malam, duduk dulu begini. Begitu duduk, lihat jam 2.30. Belum yang kedua, hilangkan bekas ngantuk. Belum yang ketiga, 10 ayat terakhir Ali Imran. Kalau hafal, kalau enggak cari mushaf dulu kan. Silahkan cek. 4, belum berdoa. 5, belum wudhu. Apa dari situ langsung wudhu? Kan pergi kamar mandi dulu. Kamar mandi baca doa dulu. Wudhu dengan sempurna. Gosok gigi dulu. Balik lagi, pakai pakaian. Berapa waktu yang dibutuhkan? Halo? Bukan iya, berapa lama? Misal 40 menit, misal. 2.30 kurangi 40 menit jam berapa? Jam 1 lewat 50. Artinya, Anda kalau ingin sholat jam 2.30, Anda mesti siap bangun jam 1 lewat 50. Makanya wajar, tadi ada kalimat Nabi bangunnya setengah 2. Kalau dikonversi ke sekarang. Karena ada siap-siap dulu, macam-macam dulu. Nah, sekarang persoalannya, Bapak tadi Ibu tidur jam 9. Kalau dibalik, Ibu jam 9, Bapak jam 10. Rata-rata tidur berapa jam? 6 jam. Ada yang lain? 6 jam, baik. 1.30 kurangin 6 berapa? Ayo berapa? Jam 8? Ya? Jam 8 ya? Berarti begitu selesai Isya langsung tidur tuh. Lihat, Isya tadi kan selesai. Jam 20 kan? Kalau Anda ingin bangun jam 1.50, artinya jam 8, Anda jangan kerjakan apa-apa lagi. Jelas ya? Ingat baik-baik. Kalau Anda punya kebiasaan tidur 6 jam, jadi tidur 4 jam, berarti 2 jam nanti di siang akan menuntut Anda untuk beristirahat. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, menuntut kita untuk meminta waktu itu. Karena itu kita harus konsisten. Kebiasaan Anda tidur berapa jam? 6 jam. Saya mau bangun jam 1.50. Untuk sholat jam 2 lewat 30. Artinya, kurangi 6 jam di situ, ba'da Isya, selesai, kemudian langsung istirahat. Pada waktu yang ditentukan. Jelas? Baik, fokus. Sholat tahajud paling lama berapa menit? Nanti kita akan lihat saat masuk caranya ya. Jangan-jangan sholat jam 2.30, selesai jam 3 gitu ya. Masya Allah. Tidur lagi, bangun jam 6. Ini yang jadi masalah. Sekarang belum selesai, ingat belum selesai. Kita sampai tuntas. Kalau mau belajar bahasa Quran, setiap harakatnya bisa punya makna. Sekarang lihat. Fokus. Lihat sini. Taknya sudah selesai. Tak, rencanakan, siapkan. Tasdidnya apa? Tadi masih ingat tasdid artinya apa? Motivasi berlipat. Nah, ini bahasa Quran yang sangat indah. Secara psikologi bisa dijelaskan dengan baik. Kalau kita ingin semangat mengerjakan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Sama Bapak Ibu kalau nggak punya motivasi ke sini, siapa yang mau datang ke sini? Apa yang bisa memaksa Anda mengalahkan tidur siang dibandingkan datang ke sini? Kadang-kadang sampai datang, kantuk juga ditahan-tahan. Yang penting bisa hadir. Apa motivasinya? Sama malam juga begitu kata Quran. Kalau Anda tidak punya motivasi menunaikan ibadah, nggak ada semangat bisa datang dengan baik. Maka dari itu ketika Allah menghadirkan tasydid, fatahajjad, ada tasydidnya di sini.
Maka dihadirkanlah kemudian motivasi pada kita. Ayat selanjutnya, teruskan ayatnya. Saya agak percepat. Orang yang merencanakan tahajud dan dia tunaikan dengan sempurna, selain mendapatkan keutamaan yang tadi saya jelaskan, ditambah oleh Allah dengan 4 keutamaan lain. Allah berikan 4 keutamaan pada orang yang tahajud yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda sholat fardu yang 5 waktu, khusyuk sholatnya, sampai menangis, sampai khusyuk luar biasa, tapi Anda tidak tahajud, Anda tetap tidak akan mendapatkan 4 kemuliaan ini. 1. Saya pindahkan di sini. Apa motivasi yang bisa membuat kita kuat menunaikannya? 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Teruskan ayatnya. Jadi Quran surat 17 ayat 79 sampai dengan 80. Teruskan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ayo, di antara sebagian malam, jangan semuanya. Kamu tidur dulu, istirahat dulu. Dan rencanakan yang serius, hadirkan motivasi untuk menunaikan salat di malam hari. Tahajud. Itu memang cuma nafilah kata Quran, tambahan. Hukumnya sunnah. Tapi lihat, 1. Walaupun cuma nafilah hukumnya sunnah, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Singkatnya, orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan menempatkannya di karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Karir terbaik. Jadi ada maqam mahmuda, itu berbeda. Kalau maqam itu sifatnya umum. Ya. Nilai kebaikannya bisa dipandang mulia, tapi juga bisa dipandang dipersoalkan oleh orang lain. Misal, Bapak naik posisi. Misalnya ada promosi jabatan jadi direktur. Naik ya, karirnya naik. Berarti dapat maqam tuh, dapat kedudukan. Apakah kedudukan yang dititipkan oleh Allah pada Anda bisa otomatis membuat orang lain senang? Belum tentu. Kok dia yang diangkat ya? Padahal dia baru masuk kemarin. Dia junior saya dan sebagainya. Nah, itu maqam. Tapi ada yang kedua. Begitu orang ini diangkat, semua mengatakan memang dia yang layak untuk mendapatinya. Dia yang layak. Sulit bagi orang mempersoalkannya. Mau cari celah nggak bisa. Karena semuanya sudah menutup celah-celah keburukannya. Bagus tuh. Nah, itu yang disebut dengan maqam mahmuda. Susah. Mau dihapus aja susah. Mau dibolak-balik papan tulisnya nggak bisa tuh. Ya. Pas di situ. Misal, itu maqaman mahmuda. Nggak apa-apa. Sudah? Baik, jadi orang yang rajin tahajud, ini nasihat saya. Orang yang rajin tahajud, ditunaikan dengan benar, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun aktivitasnya, Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Misal, kalau Anda misalnya pengusaha atau berbisnis atau apapun dalam kehidupan, termasuk ibu misalnya beraktivitas, maka Allah akan tempatkan di tempat terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia begini, posisi yang terbaik, manajer atau direktur? Bu, oh ibu langsung direktur itu ya. Baik. Direktur, alhamdulillah. Sekarang pilih mana bu? Direktur gajinya misalnya, taruhlah 200 juta sebulan. Tapi maaf, kesulitannya meningkat. Sulit sholat, banyak rapat, ya, kemudian mohon maaf aktivitasnya jadi melebar, ya, aktivitas bahkan dekat dengan maksiat. Kalau dulu misalnya, ya, mohon maaf ya, mainnya tenis, sekarang sudah golf, ya, yang dilihat sudah lain, yang dipukul sudah lain, yang nemani sudah lain. Kalau dulu yang ngantar-ngantar bawa mapnya laki-laki, sekarang direktur, sekretarisnya perempuan, misal. Atau manajer, gajinya beda sedikit lah, 100 juta misalnya. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan juga nyaman, masih bisa ikut tausiah. Aktivitas bisa menghindar dari banyaknya maksiat. Ibu pilih mana sekarang, manajer atau direktur? Ah, sudah. Baik, ganti lagi Bu, ganti supaya paham betul. Manajer dengan pegawai biasa. Manajer levelnya gaji 100 juta. Masya Allah, tapi sholat susah, Jumatan susah, pengajian susah. Baik, peluang maksiatnya tinggi, gaulnya itu sudah mulai meningkat. Pegawai biasa, turunkan, gaji cuma 1 juta. Sholatnya enak, nyaman. Jumatan bisa, taklim lancar, maksiat tertinggalkan. Ah, ibu pilih mana? Manajer 100 juta, potensi maksiat tinggi, pegawai biasa 1 juta dekat dengan Allah. Ayo. Dia pilih yang ketiga Pak, manajer tapi dekat dengan Allah katanya.
Nah, kadang begini Pak, kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Ada yang levelnya ingin tinggi, kata Allah kamu jangan di sini. Kalau kamu naik ke sini, kamu cuma keinginan, tapi ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jabatan ini banyak diincar, tapi peluang keburukannya banyak. Banyak proyek yang tidak jelas. Di pergaulannya akan banyak maksiatnya. Kamu akan tertinggal banyak ibadahnya. Maka Allah tempatkan Anda. Bahasa orang lain cuma wakil. Tapi wakil itu, dunia dicukupkan, akhirat enak, keadaan nyaman. Bukan berarti nggak sampai level tertingginya, bukan. Tapi Allah memberikan karir terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan maqam mahmudah. Paham ya? Baik. Saya pernah berikan ini, nasihat ini pada seseorang. Dan luar biasa, Pak, karirnya cukup bagus. Dan hebatnya, setiap kali akan promosi jabatan, orang keluarkan biaya ini itu, masuk ke DPR, kemudian diuji lagi, keluar biaya ini itu. Orang ini tidak. Nggak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Walaupun kedudukannya tinggi, tapi nggak pernah mencapai level yang tertinggi. Direktur utamanya tidak. Wakil direktur. Tapi alhamdulillah, nikmat juga, kerjaan nyaman, ya, dan ditunaikan ibadah dengan baik. Paham ya? Masya Allah. Ya kalau bisa direktur dengan tahajudnya itu lebih bagus kan? 2. Itu baru 1. Oh sebentar, sebelum kedua, saya lihat juga teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah praktekkan ayat ini saat sedang belajar. Itu Masya Allah itu ya, ada perbedaan. Saran saya, kalau Anda masih belajar, juga kita beraktivitas, tolong jangan tinggalkan tahajud. Akan ada bedanya. Semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, termasuk tokoh-tokoh kita. Ya, mohon maaf, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat luar biasa, pendiri negeri ini, itu demi Allah saya katakan, mereka hampir tidak pernah meninggalkan tahajud. Anda kenal Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Luar biasa. Itu Masya Allah. Ya, beliau ketahanan hidupnya luar biasa, bergelir ya, sebagian dari tubuhnya, bagian organ pentingnya sudah hilang. Tapi tahukah Anda, kalau beliau senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun malam menunaikan ibadah, berdoa dengan baik dan sebagainya. Bagaimana anugerah Allah kepada beliau? Kiai Haji Agus Salim menguasai berapa bahasa, diplomat paling ulung, beliau menjaga syariat, bagaimana bangun malamnya. Silahkan cek. Para pendahulu kita luar biasa. Saya tidak mengambil contoh di luar supaya menghidupkan kebiasaan di bangsa kita. Sekarang kita butuh orang baik. Yang pintar sudah banyak. Berapa banyak ahli hukum yang dihukum? Banyak. Berapa banyak ahli ekonomi yang belum bisa mengangkat ya kehebatan ekonomi kita. Yang kita butuhkan sekarang orang pintar yang mulia, yang baik. Maka kita ambil contoh orang dulu untuk kita hidupkan di masa kini. Anda kalau tidak percaya silahkan cek menteri-menteri di awal masa-masa Indonesia. Bagaimana mereka tawadhu'nya. Bagaimana mereka hidup dengan bersahajanya. Siapa Bung Hatta. Anda cari lagi. Bagaimana beliau begitu jujurnya. Sampai ditanamkan pada putrinya. Ketika menerima kertas akan nulis surat. Kata bapaknya, ini kertasnya kertas siapa? Kertas dari KBRI saya pinjam. Jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan, putrinya mau menulis surat kepada bapaknya, menggunakan kertas untuk kertas negara. Di KBRI dia mau pinjam. Kata bapaknya, jangan gunakan kertas negara untuk kepentingan pribadi. Anda bisa bayangkan. Anda kenal M. Nasir, Perdana Menteri pada saat itu. Bagaimana hidupnya diabdikan untuk bangsa. Levelnya luar biasa. Qurannya, hadisnya, prakteknya sampai dihormati di Timur Tengah. Hanya cukup kalimatnya bisa menggerakkan Timur Tengah pada saat itu. M. Nasir. Tahukah Anda setelah selesai jabatannya cuma sepeda yang ditenteng di tangannya. Dan tidak memiliki rumah pada saat itu. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Makanya bangsa kita terangkat mulia. Dan saya punya keinginan kita berubah jadi baik. Ketika kita baik, semua akan terangkat dalam kebaikan. Itu poinnya. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing aku mengawali pekerjaan dengan baik. 1. Mendapatkan karir terbaik. Saya terjemahkan pakai terjemah balaghah ya, bukan terjemah biasa. Ya, kalau terjemah biasa mungkin bisa beda kelihatannya. Saya terjemahkan pakai terjemah ilmunya, pakai balaghahnya. Kedua, mendapat bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Bapak kerja dibimbing pimpinan, mudah pekerjaan. Siapa yang tidak mudah dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan lihat bedanya ya. Jadi kalau Allah bimbing seorang hamba, bimbingan itu disebut dengan hudan namanya, hudan. Ada yang sifatnya meningkatkan keimanan, jadi iman semakin kuat. Punya kecenderungan untuk mendekat pada Allah. Contohnya Quran, surah ke-18, ayat ke-13, untuk para pemuda. Ada pemuda yang dibimbing Allah, meningkat keimanannya. Disebut dengan Ashabul Kahf. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ya, ada pemuda yang keimanannya bertambah karena mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kedua, hudan di situ adalah bimbingan untuk meningkatkan ibadah. Ya,
Ada perubahan dalam hidup, seakan-akan sekarang ingin rajin ibadah. Dulu cuman salat fardu sendirian, sekarang pengen berjamaah, pengennya di masjid. Dulu jarang baca Al-Quran, sekarang pengen baca Quran, bahkan pengen menghafal, pengen sedekah, pengen puasa sunnah. Itu juga hudan yang kedua. Dalilnya di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5-nya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ketika hudan disebutkan pada muttaqin, apa bentuknya? Peningkatan amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ayat. Ada hudan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Bimbingan Allah dalam semua level kehidupan. Bahkan bimbingannya nempel begini. Perhatikan sini. Ini apa? Ini apa? Mic. Spidolnya di mana? Di atas mic. Sekarang spidolnya di mana? Di atas mic. Dua-duanya di atas. Perbedaannya apa? Menempel dengan tidak. Kalau seperti ini, kita katakan dalam bahasa al-qalam fauqa mikrofon, fauqa mukabbirus shaut. Spidol berada di atas mikrofon. Tapi kalau kita katakan begini, kalimatnya berubah. Al-qalam ala mikrofon. Ala. Spidol berada di atas, nempel dengan mikrofon. Perhatikan, kalau saya taruh di atas begini menggantung, mikrofonnya saya geserkan begini, tetap ininya menggantung kan? Menggantung, menggantung, menggantung. Kalau saya terpisah jauh berarti sudah terpisah dari sini kan? Lihat sini. Ini di atas. Saya geser sini, ini masih di atas. Saya geser sini, masih di atas. Tapi kalau saya geser begini, sudah terpisah. Tapi kalau begini, mau digeser kemanapun, ikut dia. Ada orang-orang yang menempel dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nempel. Di kemanapun dia berada, bimbingan Allah menyertai dalam kehidupan. Ala. Bimbingan disebut hudan, pedoman. Yang menempel disebut dengan ala. Quran surah kedua, ayat yang kelima. Paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudan. Bukan fauqa hudan. Ala hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang berikhtiar mengerjakan amalan-amalan sampai melekat padanya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara orang-orang itu? Kalau ingin jalan pintas, dekati Allah lewat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Ya Allah, mohon masukkan aku dari tempat awal yang baik. Maksudnya bimbing saya setiap mengerjakan aktivitas. Bukan cuma bekerja, Pak, bukan cuma belajar, bukan cuma di rumah tangga, Bu. Lihat sini. Bukankah kita saat bangun tidur mata mulai melihat? Ada orang yang ketika melihat langsung dibimbing oleh Allah bagaimana cara melihat yang baik. Makanya mata orang yang dibimbing oleh Allah tidak akan pernah melihat yang tidak baik. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Coba Anda saat bangun tidur apa yang dilihat? Hah? Belum tentu, bisa handphone. Lihat, oh ada WA masuk nggak malam ini? Baru bangun sudah handphone yang dilihat. Apakah ketika Anda melihat handphone semua gambar di situ baik-baik? Ada iklannya, ada yang tidak baiknya. Begitu Anda melihat yang tidak diperkenankan oleh Allah, begitu dilihat, Allahu Akbar, astagfirullah, sudah, cari, palingkan. Anda di jalan, berapa banyak gambar-gambar yang terbuka auratnya, gambar yang tidak baik. Kalau mata kita dibimbing oleh Allah, seketika kita palingkan. Dan hebatnya nanti, mata ini akan senang pada yang mulia saja. Melihat orang sedang baca Quran, kapan saya bisa membaca seperti itu? Melihat orang ikut ta'lim, ya Allah, saya belum ada kesempatan. Ya Allah, dekatkan saya pada tempat yang mendekatkan saya pada ta'lim. Terus, dan indah. Begitu melihat maksiat, astagfirullah, palingkan. Telinga begitu. Dengar yang baik, dekat. Dengar yang tidak baik, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Dan hebatnya, Pak, ini. Terutama tangan. Mustahil bisa berbuat maksiat. Anda bekerja, pertanyaan saya, berapa kali organ tubuh kita berbuat maksiat dalam hidup? Ibu sih judulnya taklim, tapi berapa kali dalam taklim membicarakan orang lain? Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Sama. Berapa kali pelaku taklim saling mencela satu dengan yang lainnya? Bikin status yang tidak baik. Jangan bicara yang umum-umum lah, yang taklim aja dulu. Katanya taklim, merubah diri lebih baik. Tapi kenapa setelah taklim jadi semakin tidak baik? Orang dulu jahiliyah banyak bertengkar, setelah taklim rukun. Aus dengan Khazraj 120 tahun, dendamnya kesumat tuh, luar biasa. Sampai turun Quran melukiskan bagaimana dendam mereka. Kalau disediakan materi semuka bumi untuk mengupas itu, menjadikan mereka nyatu kembali, kata Quran nggak akan bisa, saking kesumatnya dendamnya. Turun Quran surah ke-8 ayat ke-63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau infakkan semua yang kau miliki di bumi, nggak akan bisa nyatukan mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah yang menyatukan mereka dengan risalah Al-Quran. Diajarkan oleh Nabi, dipersatukan lewat sunnah Nabi. Quran, sunnah yang musuhan 120 tahun bisa selesai pada saat itu. Anda baru ikut ngaji Quran, sunnah 12 menit langsung mencela orang lain.
Kenapa? Apa yang salah gitu? Coba cek lagi teman-teman sekalian. Dikembalikan. Quran itu membuat kita lembut. Kalau memang buruk, wajar untuk dicela. Keburukan wajar dicela. Tapi celaan itu menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Bukan penjauhan. Assalamualaikum. Besok aja ya. Besok aja. Kok nggak dijawab? Beda manhaj. Ya, tapi kita tidak perlu mencela orang lain. Artinya ada evaluasi untuk kita semua. Antum jangan mencela juga. Kalau mencela apa bedanya? Apa bedanya? Di celaan jangan dibahas dengan celaan. Ada celaan kita doakan dengan baik. Kita ajak dalam kebaikan, ajak dengan kelembutan. Dan jangan paksa orang. Tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksa. Nabi saja turun ayat, fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad ingatkan, tugas kamu mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, bukan paksa orang. Jadi kalau kita bukan Nabi paksa orang, artinya ada yang salah dalam kehidupan kita. Paham ya? Halo, kenapa jadi muram begini? Tiga. Saya sederhana. Kalau ada yang kurang baik dari saya, tinggalkan. Ada yang baik, silahkan ambil. Dan saya pun tidak paksa. Kalau ada bermanfaat, silahkan. Tidak baik, tinggalkan. Cari guru yang lain yang lebih baik mengajarkan, insya Allah. Sehingga hati kita tenang. Jangan sampai belajar, tapi hati nggak tenang. Ya. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Diberikan solusi terbaik saat ada persoalan. Solusi terbaik. Masya Allah. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam kehidupan. Semuanya punya masalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalahnya, sudah diringankan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nggak punya masalah, masalahnya sama. Coba lihat, saya tadi barusan mau ke sini Pak Bu. Macet Pak Bu. Kita lewat tol tadi, macet. Luar biasa. Dan bukan cuma saya mengalami kemacetan, banyak orang macet juga. Tapi apakah semua orang yang mengalami kemacetan punya sikap yang sama menyikapi kemacetan? Tidak. Ada yang saling klakson, ada yang mau senggolan, ada yang saling berselisih dengan kata-kata. Ada yang saling macam-macam. Tapi tidak sedikit juga yang santai aja. Mau ngapain? Mengeluh juga tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan klakson macet selesai? Hah? Apakah dengan bikin status macet selesai? Ceklik. Macet. Tetap aja macet. Silahkan cek. Ada orang-orang yang hatinya justru diberikan ketenangan oleh Allah. Dikasih macet. Alhamdulillah ya Rabb. Macet. Alhamdulillah. Luar biasa. Quran bisa dihafalkan. Begitu sampai ke tujuan 30 ayat. Bayangkan. Kalau manhaj diterapkan itu 10 ayat akhir Ali Imran, selesai itu. Ini sudah 1 tahun belum selesai. Apa butuh kemacetan tiap hari? Jelas ya? Jadi enak. Jangan dikira level ustadz gak punya masalah, banyak masalahnya. Kadang-kadang jangankan masalah pribadi, masalah jamaah, ya dipersoalkan juga. Silahkan cek. Bukankah kalau Anda banyak pertanyaan masalah diserahkan pada ustadz? Bukan nggak tinggal punya masalah, tapi ada orang-orang tertentu ketika Anda dekati Allah dengan sesuatu, Allah ringankan persoalannya. Itu janji Allah. Janji Allah. Lihat, contoh, kita ambil dalilnya. Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kita hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Tingkatkan. Fi'il mudhari itu progresif naik. Tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Makhraja, lihat. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja. Ini yang kita jadikan nasab. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan. Lihat persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa tingkatkan kepada Allah. Persamaannya lihat. Yaj'al lahu makhraja, kami berikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalimatnya tidak menggunakan alif lam. Makhraja bukan al-makhraj, makhraja. General, umum, nakirah. Artinya persoalan apapun dalam kehidupan sepanjang Anda tingkatkan takwa, diberikan solusi. Jadi sederhana sebetulnya, kalau Anda punya masalah dalam hidup, Anda punya problem, dimanapun tuh, di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Sederhana solusinya, tingkatkan takwa, kata Allah, saya urai masalah Anda. Biayanya tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup, kedudukan tinggi, harta berlimpah, cuman masalah nggak pernah tuntas, coba cek. Barangkali bukan kurang terhormat Anda, barangkali kurang takwa. Bukan kurang kaya, barangkali kurang ini, kurang takwa. Ini poinnya. Nah sekarang,
Ya Allah, kalau saya ingin tingkatkan takwa, bagaimana caranya? Banyak. Disebutkan 115 kali kata takwa dalam Quran setidaknya. Tapi cara cepatnya, perhatikan. Ketika menyebutkan takwa, masih ingat tadi? Quran surah 51, ayat 15 sampai dengan ayat 18 tadi? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu, Masya Allah, mengambil segalanya dari Rabbnya. Nikmatnya langsung dari Rabbnya. Mereka di dunia itu orang-orang yang muhsin. Siapa mereka? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Bahasa cepatnya, mereka rajin tahajud. Orang takwa, rajin tahajud. Kata Quran, tingkatkan takwa. Apa di antara takwa amalannya? Tahajud. Lihat, perhatikan. Yaj'al lahu makhraja. Orang meningkatkan takwa, diberikan solusi jalan keluar. Ketika Anda tahajud, lihat bagian ketiganya. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Mukhraja sidqin. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makhraja, jalan keluar. Kalau jalan keluar itu langsung dibimbing, langsung dibimbing, langsung dibimbing. Robah kalimatnya dari kata makhraj jadi mukhraj. Makhraj, mukhraj. Orang rajin tahajud dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya masalah, bukan cuma dia yang berikhtiar untuk menyelesaikannya, tapi Allah langsung berikan bimbingan. Begini jalan keluarnya. Ini ambil, ini tinggalkan. Jangan bersedih, tanamkan keyakinan. Nabi pernah berusaha menghafal Quran dengan ikhtiarnya. Jadi begitu ayat Quran turun, itu beliau punya keinginan cepat menghafalkannya. Cepat, 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 cepat. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan solusi. Bahkan langsung turun ayat Quran surah ke-75. Ayat 22 sampai 23. Ayat 16 sampai 18, maaf. Ayat 16 sampai 18. Lihat kalimatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, kamu gak usah cepat-cepat menggerakkan lisan untuk sekedar ingin cepat menghafalkannya. Biasanya para penghafal kalau ingin segera cepat menghafalkan kan suka cepat mengucapkannya kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, la ayatin li ulil albab, la ayatin li ulil albab. Ulang diulang gitu kan? Tayyib. Lihat sini. Nabi Muhammad tidak. Muhammad jangan cepat-cepat gerakan lisan untuk cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, bagaimana cara menghimpunnya? Allah akan bimbing bacaannya. Jadi begitu dibacakan, dibimbing, fattabi' Qur'ana. Kamu ikuti saja bimbingan bacaan itu. Ini ada orang-orang yang menghafal Qur'annya, bukan cuma dia berikhtiar menghafal, tapi Allah tanamkan bacaan Qur'annya. Jadi ketika dia baca ada bimbingan dalam jiwanya. Cepat seakan-akan mengalir begitu deras. Kami pernah ambil manhaj ini, diterapkan kemudian dan jadi buku, itu yang kita bahas setiap pekan, setiap Kamis malam Jumat lewat Akhir TV ba'da maghrib. Dan jadilah kemudian pedoman menghafal Quran dalam 30 hari. Sekarang Pak, ada perlomba-lomba orang menghafal Quran, bukan hitungan masa 2 tahun lagi. Ada yang 27 hari, ada yang 25 hari. Saya bermohon pada Allah, semoga Anda termasuk bagian darinya insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin. Mulai dulu menghafal. Mulai. Ya, ambil, kan kita sudah bagikan bukunya gratis itu ya. Lihat sini, fokus teman-teman. Apa amalan Nabi, sampai Allah berkenan, memudahkan urusannya, gak usah capek. Apa amalannya? Ternyata salah satunya, bukankah Nabi orang yang paling kuat tahajudnya? Bukankah Nabi orang yang sampai bengkak-bengkak dalam rakaat pertamanya? Nanti saya bahas ketika sampai pada caranya. Dan ayat ini turun, Quran surah 17 ayat 79 sampai 80 ini, bukankah ayat itu diturunkan untuk mengisahkan peristiwa ditolongnya Nabi dalam pengepungan pada saat itu oleh 100 pemuda, pasukan khusus pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita di komplek angkatan laut ada pasukan khususnya, yang hantu laut luar biasa, terbaik di dunia, Denjaka. Ya di Tasmen Jalan Mangkara, kalau dulu itu misal seperti itu 100 orang. Pedang terhunus, jangankan manusia. Kata sejarawan mengatakan, ini hewan lewat ketahuan. Hewan saja. Bahkan mengatakan lalat itu datang sudah ketahuan. Dan Nabi SAW dikepung di dalam rumah itu. Jadi ini ada rumah, kediaman, di dalamnya ada 3 orang, Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya orang terkasih Nabi. Dan tidak boleh memisahkan satu di antara keduanya. Karena dua-duanya dipuji Nabi, punya kemuliaan tingkat tinggi luar biasa. Abu Bakar, apa dibandingkan dengan kita? Hei orang-orang yang seringkali mencela Abu Bakar, apa faedah Anda di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu menantu Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi. Dipilih oleh Nabi, menemani Nabi ke Madinah. Kalau bukan orang biasa, itu mustahil dipilih Nabi. Kenapa beliau yang dipilih? Dipilih Nabi, menemani Nabi. Orang yang pertama kali, termasuk pertama beriman kepada Nabi.
mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi, menemani Nabi sampai dengan ke Madinah, menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat wafat makamnya di samping Nabi, hidup dengan Nabi di dunia, kuburnya di samping Nabi, dan di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Anda dengan mudah mengatakan celaan kepada sahabat Abu Bakar. Anda siapa? Sahabat Nabi bukan, menemani Nabi tidak, berinfak untuk dakwah Nabi juga tidak, mertua Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Wafat Anda jauh dari makam Nabi, dan belum ada ayat turun menjamin surga Anda. Anda siapa? Abu Bakar. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Duhai yang merendahkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Anda siapa? Ali bin Abi Thalib termasuk keluarga Nabi. Pemuda yang sangat luar biasa. Dipuji Nabi. Dan dipilih untuk mendampingi putri terkasih Nabi. Kalau bukan orang yang luar biasa, mustahil dipilih. Masa mau titipkan pada yang lain? Yang dipilih Ali bin Abi Thalib. Jenius orangnya. Pemuda ahli surga. Luar biasa. Dipilih. 3 orang berada di situ. 3-3-nya mulia. Tapi hebatnya, ketika Nabi mengetes wala wal bara, itu luar biasa. Kata Nabi, Abu Bakar, ikut saya. Temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu tidur. Ini yang hebat. Ali, kamu tidur di tempat saya ini. Lakukan penyamaran. Tidur. Dan itu kan tempat tidurnya Nabi yang diincar taruhannya nyawa. Dan hebatnya sahabat Ali tidak protes. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala enggak protes. Ya Rasulullah, jangan saya lah. Abu Bakar yang tuaan dikit. Misalnya tidak. Tidak. Abu Bakar, ikut saya. Kamu tidur. Tapi kisahnya bukan di situ. Kisahnya, kok bisa pasukan khusus yang tahan dari kantuk dan macam-macam, tiba-tiba bisa dibikin kantuk pada saat itu. Waktunya tiba, lenggang aja keluar, walaupun gak bawa kangkung. Silahkan cek. Jalan keluar. Nabi SAW dengan sahabat Abu Bakar, keluar dari situ. Penjagaan 100 pemuda, pedang terhunus. Tiba-tiba keluar begitu saja. Ditutup pandangannya. Ditutup. Apa yang bisa menyebabkan itu? Ayat-ayat yang turun tentang peristiwa tadi. Di antaranya ayat-ayat tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah yang langsung bimbing Nabi keluar dari tempat pengepungan itu. Jadi kalau Anda, mohon maaf teman-teman sekalian, ayat ini turun kalau kita ambil kaidah asbabun nuzul, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dari ayat, hukumnya jangan dilihat dari asbabun nuzulnya, tapi dilihat dari keumuman makna ayatnya. Artinya, Allah ingin menyampaikan, kalau Anda sedang dikepung oleh persoalan kehidupan, membuat Anda tertekan, membuat Anda seakan-akan punya perasaan gelap, seakan-akan lemah dan sebagainya, ahli tahajud akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan pada saya pekerjaan mana yang Anda kerjakan gak ada saingan. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan jahat terhadap Anda. Salah satu caranya, Anda bangun malam, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan Allah dan berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Terakhir. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya mohon maaf ya, lebih sedikit dari 2:30 ya, untuk menyempurnakan ini dulu. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mohon ya Allah, jadikan untuk saya pertolongan langsung darimu. Jadi kalau yang tadi dibimbing, diberi solusi, kalau yang keempat ditolong langsung oleh Allah tanpa perantar. Di ahli tahajud mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hilang, 1 datang. 1, 2, 3, 4. Karir terbaik, bimbingan dari Allah, solusi. Yang keempat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang disoalkan? Maka Anda semua akan mengatakan, kalau nggak percaya, lakukan dulu. Maka ketika Anda sudah mendapatkannya, Anda akan mengatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Benar memang yang datang dari al-haq, sungguh benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan akan hilang. Kebatilan dari perasaan saya, kebatilan dari pikiran saya, kebatilan dari tindakan saya, dan kebatilan yang datang dari banyak orang hilang semua dengan kedekatan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dulu ada slogan, bersama kita bisa. Ahli tahajud beda, bersama Allah kita bisa. Paham ya? Jangan dipotong video saya, mohon teman-teman di media sosial dan sebagainya. Ini khusus bahasan tahajud, bukan yang lain. Sudah? Jelas sampai sini?